selamat datang lagi di episode terbaru dari Out of the Box. Ini persembahan dari Box to Box, segmen terbaru. Dan kita kali ini kedatangan salah satu fans Liverpool yang dulu ternyata pernah bekerja di MU Cafe. Mungkin kalian kenal beliau dengan nama Disco Pantera. Gila. Tapi nama panjangnya menurut Google ya. Kalau gue kan taunya nama pendeknya dia. Kalau nama panjangnya menurut Google adalah Rahmat Dwi Putranto atau Mas Anto. Apa kabar dong? Baik dong, gila. Udah lulus ini gue jadi pandit. Cocok ya, udah dipanggil box to box saya ya. Kayaknya dipanggil di box to box saya kan. Langsung aja menurut lo apa yang salah dari permainan Arne Slot kemarin ketika imbang melawan siapa namanya tuh kemarin imbang lawan Burnley. Menurut lo apa yang salah? Dari kacamata seorang pandit parkur nih ya. Pandit parkur. Aduh, videografi Karena Disco Panther atau Mas Santo ini dia konten terbarunya adalah sering banget bikin konten parkur. Oh iya, gue lagi. Yang terakhir lu backflip beneran tuh ya? Beneran lah. Gue kok, lagi buka kelas privat. Tapi kok pas di Blackflip ada tatonya, lu sekarang pas di itu nggak ada? Yang mau daftar yuk, mumpung promo nih. Toh, tapi kan ini kan orang tahu lu adalah fans Liverpool ya. Sejati. Tapi kita ngomongin yang kemarin deh, lu ketika lawan Liverpool lawan Burnley deh. Tirta tuh udah gamut tuh. Gue datang imbang. Kemarin tuh gue ngetek sama Tirta, gue nyampe mukanya cembetut. Tapi sih udah imbang doang. Garis keras. Gitu. Garis keras. Dan kata Tirta, kalau gue kan garis lembut. apaan kalau kata Tirta lu paling seneng kalau nge-roasting MU? Mana ada gue. Lu lihat postingan gue, nggak ada gue ngerosting. Yang bener. Beneran, gue sudah tidak melakukan hal yang... Sudah tidak berarti pernah doang. Pernah, ya itu pas gue kerja di MU Cafe itu gue justru lagi keras-kerasnya itu gue. Ya bener loh. Ya gimana tiap hari lu harus... Udah bayangin nih, seorang fans Liverpool dia bekerja di MU Cafe. Dulu MU Cafe itu buka di Indonesia, di Jakarta, di Sarina, di bawah kantor gue di Trax FM kan. Gue turun ada MU Cafe, ketemu nih sama Mas Santo nih, ya kan. Nah dia fans Liverpool dan dia kerjaannya adalah ngebuat event nobar. Gue waktu itu posisi gue di situ sebagai entertainment eksekutif. Jadi semua hal yang berhubungan dengan entertainment di situ gue yang urus lah ibaratnya, termasuk kayak nobar, terus nge-tweet. Lu nge-tweet GGMU dong? Ya iya selalu. Hashtag GGMU. Lu kayak gitu waktu pas itu zaman mainnya itu juga Jokowi lagi ya? Oh iya itu MU lagi era Keemasan lah ya. Keemasan karena itu si Sir Alex masih melatih kan. Masih melatih Ronaldo, TVS Rooney 2007. Oh itu lagi Ronaldo lagi baru lagi gacor-gacornya tuh Ronaldo. Karena kan gue sebenarnya sudah mengalami era kejayaan MU kan ketika gue dengan entah itu salah langkah atau apa ya, namanya kita suka sama klub kan itu panggilan jiwa ya. Betul, nggak ada yang bisa tahu Itu juga. Itu nggak bisa kita atur lah gitu. Karena di saat gue memutuskan gue suka banget nih sama nih klub, itu pun kan sebenarnya lagi era kejayaannya MU. Betul. 90-an itu. Yang angkatan lo, angkatan gua, terus angkatan Gok, itu kan emang kawan-kawan kita yang di Big Reds, anak Liverpool itu pasti kan pas saat itu banyak yang ngelihat wah Man United lagi jago-jagonya. Betul. Terus lo memilih ada Liverpool. Menurut gue mendukung Liverpool tuh masih normal gitu. Kalau sampai tiba-tiba ada yang milih Spurs, saya udah aneh. Ada temen gue, kenapa Spurs? Bajunya bagus putih, suci. Oh iya, tapi kan itu panggilan jiwa. Panggilan tuh gak bisa ada babain. Kita gak bisa tiba-tiba gue suka West Ham karena jersinya bagus misalnya. Ini gak masalah juga, Iya kan? gak masalah. Akhirnya dia tetap konsisten gitu. Sampai sekarang jadi The Hammers, menurut gue itu panggilan jiwa yang kita gak bisa... Kan kita gak milih ya, makanya gue suka kadang sampai sekarang pun masih suka amazed sama orang yang kalau ditanya, lu ngefans sama apa? Oh gue kalau Liga Italia ini, kalau Liga Inggris ini. Buat gue kayak, kok bisa ya orang ngefans kayak gitu? Gue cuma satu lagi. Ya itu maksud gue. Tapi ada. Tapi ada kan yang kayak gitu. Ini kayak tim gue Waldo, dia fans Madrid, dia suka Spurs, aneh banget. Cuma gak jersey putih. Sama kayak Madrid. Pemainnya yang bagus siapa? Siapa? Juara gak? Gak harus juara, ya gak? Untuk menyukai sebuah klub atau mencintai sebuah klub gak harus juara terus gitu. Betul, iya. Ya itu kayak gue, nih pertanyaan apa sih tadi? Sebenarnya pertanyaan apa gue cerita? Nggak, lu cerita lagi. Maksudnya gue kenapa orang ya lu bisa gak masalah ke Liverpool gitu. Jadi ceritanya tuh karena dari kecil nih, wah, tarik baliknya jauh banget. Dari kecil gue SD itu
tadinya kan cuman sekedar main bola aja yo, seperti halnya anak laki-laki pada umumnya lah seneng main bola di lapangan sama teman-teman, tapi tidak apalagi era itu kan tidak ada internet ya. Betul. Jadi sekedar ya main bola aja sampai euforia Meksiko 86 awalnya. 86 tuh ya. Ya. 86, oke. Itu berarti SD lu ya? SD. Meksiko 86 tuh tiba-tiba gue merasakan euforia sepak bola gitu. Maksudnya semua orang ngomongin bola, semua orang bela-belain begadang, nonton. Padahal saat itu lo cuma ya patokan lo ada TV atau surat kabar gitu aja kan. Terus kayak kok bisa ya orang segitunya sama sepak bola gitu. Terus ada yang megang akhirnya juara Argentina kan ya. Maradona tuh kayaknya lagi ini tangan banget. Tuhan gak sih itu? Tangan Tuhan kan? Iya, tangan Tuhan. Terus ternyata ada rivalitas Inggris, sepak bola tuh Argentina, segitunya gitu. Ada rivalitas di balik sepak bola tuh entah dari agenda politik, entah pernah ada kejadian apa, ternyata ada sisi rivalitas. Gue baru sadar itu setelah Meksiko 86. Dan mulai menikmati nonton bola. Nggak cuma main bola nih. Betul. Jadi gue mulai tahu, oh nonton bola tuh ternyata juga nikmat. Akhirnya 88 seperti halnya semua orang saat itu kayaknya euforianya jadi Belanda tuh Piala Eropa kan. Piala Eropa betul. Iya. Frank Rijkaard. Kok gue seneng banget ya nonton Belanda main ya. Kayaknya enak banget gitu si Rinus Michels tuh. Marco van Basten gitu kan. Kayak ini pelatihnya strateginya oke, terus pemain-pemainnya juga menurut gue enak ditonton lah. Begitu abis itu mulai jadi semakin menikmati sepak bola. Nah, terus mendengar dari kayak om-om gua, dari bokap sebenarnya tidak into salah satu klub sepak bola. Dia yang penting nikmati bola aja lah ya. Tapi tuh gue sering mendengar mengenai Liverpool. Oke. Karena lagi 80 tuh gila gila-gilanya. 85 86 era-era ya, dia sempat back to back Champions gitu. Saat itu namanya masih Piala Champions kan. Kayak ini klub emang sehebat apa sih si Liverpool ini gitu. Mendengar Ian Rush, John Barnes gitu. Kayaknya dielu-elukan banget gitu. Di Liga Inggris tuh dia lagi gila banget. Lagi sering dengernya itu Red Star Belgrade yang klub-klub yang kayak gitu. Yang saat itu lagi hype-nya lah ya. Tapi gue belum gitu karena ya itu belum ada internet jadi informasi sangat-sangat terbatas. Cuma dari TV yang tidak banyak tayangannya dan hanya dari surat kabar. Begitu 90-an mulai tuh ada tabloid-tabloid. Tabloid bola. Mulai banyak lah tabloid-tabloid. Terus udah mulai sesekali nyariin Liga. Liga Italia kan. Yang lagi gila Liga Italia. Maka teman-teman gue kebanyakan senengnya Milan. Apalagi masih euforia Euro tuh. Iya benar. Mereka langsung trio Belanda ini langsung jadi penggawa Milan kan. Dan Milan prestasinya bagus banget. Jadi banyak yang fansnya justru ngefans sama Milan. Sekarang mereka masih gak? Masih segitu atau ya udah ngikutin biasa ya? Siapa tuh? Teman-teman lo yang dulu sangkatan lo yang Milan gitu. Wah, gue udah lama gak ketemu mereka lagi, teman-teman kecil. Tapi kalau gitu kalau sepak bola sih biasanya masih lah ya. Masih. Mereka tuh senang banget Milan. Kebanyakan klub-klub Itali, Juventus, Fiorentina. Oh iya. Lagi bagus banget. Terus gue entah kenapa kok gue ini banget sama Liverpool ya. Apalagi gara-gara ngelihat si Spice Boys nih. Oh yang pakai jas putih semua itu ya? Iya kan, si Robbie Fowler, McManaman, Jamie Redknapp, angkatan-angkatan dia. Karena MU pun yang sangkatan mereka ada tuh si David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Neville bersaudara gitu. Cuman kok lebih keren mereka ya? Si MU jadi nih youngsternya ya. Kalau Liverpool ini kayak enak, gue seneng lihat mereka main, tapi secara prestasi untuk klub saat itu ya buat ngangkat kayaknya kok susah gitu. Tapi udah terkadung akhirnya ya, misalnya gue suka banget Fowler itu era itu 90-an awal. Gue lagi suka banget. Itu kan yang season yang dia dicengin sama fans Everton, dia pemakai narkoba. Betul. Kan yang di selebrasi ya begitu. Betul. Ya, karena kan mukanya kayak orang pemakai. Pakai plester di hidung. Gue ikutin dulu pas SD. Nih orang plester di hidung tuh aneh banget cuy. Gak tau, gue suka banget gue ngeliat dia kayak masih muda tapi insting golnya mau aus legend. Plester di hidung tuh menurut gue membuat iconic, dia iconic gitu. Gue SD di era itu mainin antar kelas gitu, antar sekolah gitu. Plester kuning, padahal gue kan striker. Pengennya kayak lebih Fowler, padahal gue MU. Terus nomor 2-3 karena nomor 9 masih dipakai Rashford itu. Jadi kayak menurunkan tahta, wah kayaknya si Ian Rush tuh tahu gitu.
gue meninggalkan klub ini, Kasih ke Fowler. gue tahu udah tenang lah. Ada goal getter yang menurut gue bisa nerusin. Iya. Gitu. Tapi kan itu kan ketika Liverpool saat itu lu lumayan suffer ya sampai walaupun Wah, ya suffer banget. walaupun juara Liga Champions yang Istanbul. Itu 2000-an. Itu yang maksud gua kan Tapi sepanjang 90-an. sampai dari 90-an sampai mereka akhirnya juara Premier lagi pas Covid yang diceng-cengin orang. Wah, Covid kenyang. itu kan lu lumayan di Kenyang. luar kita nggak bahas Liga Champions. Liverpool di Liga Champions Istanbul tuh menurut gua miracle. Ya. Musim selanjutnya juga masuk final. Kalah lagi sama Milan tapi kan. Tapi maksud gua sepanjang selama itu tuh lo kan Man United 90-an 2000-an 10 berjayanya. Wah, gila itu United. Ya kan, nih dari situ sampai mereka akhirnya juara. Lu ngeliat temen-temen lu ya, apalagi lu kerja di Man United, gak usah gitu deh. Apa yang kepikiran di otak lu ketika lu ngelamar kerja di MU Cafe? Nah, kalau MU Cafe tuh gara-garanya dipanggil sama temen. Jadi bos-bos gua nih, si GM dan operation manajernya waktu itu adalah kita ini alma maternya sama, Hard Rock Cafe. MRA, satu alma mater kita. Jadi FNB kan gol-gol gue ini radionya. Jadi si GM dan OM-nya ini satu alma mater, mereka jebolan Hard Rock juga. Pindah ke sana. Waktu itu mereka lagi butuh nih posisi entertainment eksekutif kosong. Terus ajak gue lah kayak, "Toh lu sekarang kerja di mana?" gitu. Gue saat itu lagi jadi assistant sales manager sebuah perusahaan ini, supply food supply. Serius apa kerjanya Mas Santo ya dulu ya? Serius ya? Dibandingin yang sana agak berbeda 180 derajat ya? Jadi sales kayak perdagingan lah ke Horeca gitu, hotel, resto, cafe. Nah, restoran kami Horeca sebutannya gue baru tahu gue. Horeca divisinya tuh. Kalau teman-teman food supply pasti tahu divisi Horeca. Terus gue bilang gitu, gue sekarang kerja jadi sales manager bla 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 bla. Lu mau nggak sini gitu? Gue lagi butuh entertainment eksekutif nih. Lu gitu. belum nanya tuh di mana tuh ya? Belum. Tapi gue udah tahu. MU Cafe. Mereka emang kerja di MU. Abis jebol dari Hard Rock, mereka langsung MU. di situ. Karena kan gedungnya kan bekas kita dulu. Iya, seberang juga setelah Hard Rock pindah kan. Duluan kita Sarina di situ. Terus, waduh, ngobrol-ngobrol dulu lah kata dia. Aduh, bukan soal ngobrolnya, dalam hati saat itu ya. Lebih ke mental gue di kalau anak zaman sekarang mental health-nya gak siap tuh. Bener. Ini mental health gue gimana nih kerja di situ. Akhirnya ngobrol-ngobrol sepakat lah. Gue juga kayaknya lebih nyaman untuk bekerja yang nyaman tidak buat dukung MU. Gila sih itu. Kayaknya harus diancem apa dulu tuh gue. Akhirnya baru convert. Enggak nih, karena gue saat itu kan di yang kerjaan gue saat itu gue merasa kurang sereknya karena kantor banget. Oke. Kantor banget. Sementara gue lebih nyaman di kerjaan yang ditawarin ini di MU Cafe ini kan karena lebih santai. Gue bisa kawasan. Gue ya entertainment lah, maksudnya gue lebih nyaman gitu, nggak yang belakang meja, nggak yang sama temen kerja manggil Pak Bu, lebih loose gitu, santai lebih lah, enak, lebih santai. Karena gue bertahun-tahun kerja lingkungannya kayak gitu kan sama di Hard Rock gitu. Akhirnya ya udahlah deal, oke masuklah gue di MU Cafe Bar nih, Jakarta. Kalau warga box semua tahu adalah ketika lo masuk MU Cafe, lo kok MU gede banget. Gede banget. MU Cafe. Jadi gue kalau mau masuk setiap hari masuk kantor tuh kayak wah, menyembah logo ini nih gue. Nepok You'll Never Walk Alone. mau masuk Anfield. This is Anfield. Jadi kan lu masuk kantor, kan ini naik tangga nih, gue tahu di situasi ada eskalator. Betul. Naik. Gede langsung tuh. Pasti gue langsung masuk entrance kayak MU Cafe. Gue aja kayak wah anjing MU Cafe. Dan gue masuk ke ruangan gue kan harus lewat pintu itu. Gak ada pintu lain kan? Tadinya ada pintu office. Belakangnya. Ke samping nih, jadi pintu gede entrance. Ada pintu tuh di sini. Oke, terus gak ada. Itu di blok akhirnya. Jadi mau gak mau masuk lewat pintu yang sama dengan kafe. Oke. Gitu. Wah, terus kasih tahu kerjaannya bla 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 bla. Sebenarnya kerjaannya ya gue tau lah. Ya gitu, lu paham lah paham ya. Gitu kayak gue nyari resident DJ, home band, ngesetin
apa sih namanya? Entertainment lu semuanya diatur repertoar, lah ya. gue yang ngeset lagu-lagu. Ya. Glory, glory, man. Ada Itu cuma diputar pas mau nobar. Kenapa emang gak boleh ya? Enggak, itu emang nobar harus. Tapi kalau di hari ini gak Wajib. boleh kan? Hari-hari enggak kan, hari-hari nemenin orang makan. Oh, gue Pak. kira lu milih gak boleh. Kayaknya Bener. orang makan glory nggak bikin mereka lahap juga sih. Gak bikin mereka lahap. Gua kira tuh gak diputer gara-gara lu jadi Enggak, bosnya. enggak. Tapi itu wajib memang kalau mau nobar Hmm. itu harus diputerin sebelum pertandingan. Oke. Sambil nemenin chanting juga kan teman-teman teman-teman United. Gitu terus ya gue yang ngeset jadwal nobar selama setahun, Yeah. satu musim. Terus kalau nobar gue yang MC-in. Gimana Oh Gue iya nge-MC iya tuh. bener. Makanya seru tuh gue kalau lagi MU Liverpool, gue nge-MC tapi gue pakai jersey Liverpool. Iya kan nggak apa-apa. Kan. Iya tapi jadi lucu sementara kan teman-teman United ya, jadi kayak apa ya, menempa mental gue juga yo. Jadi yang semakin tebel. Nah makanya saat itu gue kayak lumayan lagi kenceng-kencengnya karena wah gila hampir tiap hari pak. Apalagi teman kerja gue kan hampir semuanya MU semua tuh. Ya, Staff-staffnya. bener, Ya iyalah. Kayaknya gue doang deh saat itu yang suka Liverpool. Beneran satu lingkungan kerja tuh. Itu berarti lu Kebanyakan fans MU. berapa lama di MU Cafe tuh? 1 tahun setengah kali ya. Nggak nyampe 2 tahun. 2 tahun. Tapi sebelum 2 tahun kurang. Terus cabut waktu lu ya. Abis itu gue cabut. Pindah ke atau langsung belum di Disco Pantera kan? Belum. Gue cabut 2010. Masuk 2008, keluar Terus 2010. Pindah ke mana Skor? Enggak, gue cabut aja. Udah enggak mau Enggak, karena udah mulai kayaknya enggak kuat nih gue MU menang bukan dulu bukan gitu. soal MU menang bukan dulu. soal itunya sih, udah mulai soal ritme kerja aja. Oh, oke. Gue kayak mulai ngerasa setiap mau berangkat kerja, aduh harus banget nih gue berangkat kerja. Oh, itu udah Menurut enak gue sih. itu udah gak sehat. Gue kira aduh gue setiap kali Enggak, lagi jago. itunya mah udah hari-hari lah. lah. Lu nge-tweet GGMU tuh ya. Nge-tweet. Nge-tweet. Jadi tiap hari harus nge-tweet kan. Berita apapun Saat itu tentang sosial MU. media itu cuma ada Facebook sama Twitter saat itu ya. Iya, jadi gue yang megang tuh Facebook dan Twitternya MU Cafe Bar. Jadi setiap hari kan pasti ada berita kan, Betul. update. Nah itu gue yang update. Live score, apa hasil pertandingan semalam, atau hari ini ada transfer apa, atau berita cedera. Berita apapun gue yang nge-tweet dan selalu kan pasti hashtag GGMU. Pasti. Jadi GGMU. Lu pengen Iya. lu pakai tagar You Never Walk Alone gak sih pengen nambahin gitu. Lu pernah ke spill kepleset gitu kepleset. Nggak pernah salah. Tapi, wah fun fact lagi. Karena gue megang sosial medianya MU MU Cafe Bar kan. Hmm. Gue juga jadi aktif nge-tweet kan. Di akun pribadi lu. Di akun pribadi gue. Dan itu gue pun jadi abis ngupdate tentang MU, gue ngupdate tentang Liverpool juga. Ngupdate Liverpool, semua pertandingan. Itulah momen yang menurut gue, wah belum tentu nih teman-teman walaupun garis keras Liverpool pun Bisa melakukan hal itu ya. belum tentu mengalami yang gue alami yuk. Apa nih? Wah. Apa nih? Akun. Punya akun. Ya. LFC, LFC Liverpool FC. Oh di follow dia sama Liverpool FC. Statement. Follows you. Gila. Nih. Kalau bisa nih. Tuh kelihatan apa kayak di follow. Kenapa ada pilihan Liverpool HomeKit nih di Tokopedia lu? Iya, Keluar. anak gua habis beliin buku anak gua. Anak lu Liverpool juga? Hewan-hewan dalam Al-Qur'an. Oh hewan. tapi maksud gua ya udah lu cabut dari situ tapi ya udah maksudnya ya itu memori lah maksudnya. Oh iya. Jadi gue kenal banyak teman-teman fans United. Yeah. Gue kenal mereka banyak banget karena ini kan kerja sama mereka. Betul, komunitas apa lagi kan. Anak-anak komunitasnya jadi gue kenal. Terus kadang mereka bikin nobar di mana gue diundang suruh MC. Ntar kita mau nobar nih di kafe di mana di Tebet. Mau nggak lu MC? Serius nih, iya lu pakai jersey Liverpool ya, siap gitu. Jadi kayak udah biasa banget kita ceng-cengan tuh, ceng-cengan sehat ya. Karena waktu itu saat itu ya ketika media sampai pensiun tuh Liverpool masih di bawah bayang-bayang Man United, bahkan tiba-tiba struggling. City naik ke atas ya kan. Betul, itu tiba-tiba Chelsea dulu. Dua Roman Abramovich beli, wah tuh
sempet inilah ya kita bilang Plastic Boys lah apa segala macam. Terus City tiba-tiba dibeli sama pengusaha Arab itu, terus tiba-tiba jadi, maksudnya ya itu era-era kayak udah kenyang banget gue yuk diceng-cengin. Apalagi ada nih satu temen gue, dia lingkungan kerja di MU Cafe kan. Wah itu kerjaan gue cuma dicengin mulu. Setiap gue lagi ngomong apa, sejarah mulu, lu bahas sejarah. Sejarah terus, karena kan gue kadang-kadang counter gue itu doang, apalagi ya kan. Dia di MU, lu balikin lagi. Iya akhirnya, nah itu yo, kan makanya awal-awal ketika Sir Alex cabut kan, itu kan mulai tuh. Itu gue prediksi tuh, kayak gue sempet nge-tweet juga tuh. Bisa apakah United mampu terus berprestasi tanpa Sir Alex? Ya, tanpa Sir Alex. Karena menurut gue selama berapa tahun, berapa musim nih, kayak Sir Alex banget gitu. Betul. United itu Sir Alex banget gitu. Dia kayak naruh fondasi. Aduh, gue nggak tahu nih kalau Sir Alex cabut ada nggak ya figur yang pantas gantiin dia. Gitu. Dan itu terbukti banget kan, begitu semusim, 2 musim, sampai musim, sekarang. Terus justru kayak Liverpoolnya pelan-pelan prestasinya ada terus nih. Wah itu kalau ketemu gue dia kayak anjir sekarang lu dendam banget lu ya. Maksudnya kan gitu. Iya jadi setiap dia lagi ngebahas bahas lu sejarah mulu gue gituin. Dia tuh kadang anjir gue dulu gituin lu ya. Tapi banyak maksudnya fans United yang dulu karena apa ya, ketika tim lu jago, lu tuh ya udah gue jago, dan jagonya tuh lumayan lama banget. Lu menang. Pernah United 2 musim gak dapet piala tuh ada lah zaman Sir Alex. Tapi kan dia ngebangun fondasi baru. Betul. Menang. Jadi saat itu ketika gue jadi fans United saat itu ya gue kayak Bayern besok menang. Betul. Udah tahap di mana kayak deg-degan lu adalah ketika nonton Liga Champion udah. Iya itu doang. Pas di Liga karena di domestik tuh terlalu dominan. Betul, dan sekarang akhirnya roda berputar, United gak naik-naik di situ-situ aja ya kan, walaupun juara. Apalagi counternya. Ya, bahas sejarah. Sekarang jadi bestie, ya kan? Nempel terus, bahas ya kan? sejarah. Sekarang kalau ini bahas sejarah. Aduh, ini yang gue lakukan berapa puluh tahun lalu nih. Iya, tapi kan sekarang ya dikit-dikit bahas sejarah. Liverpool ini, dan tadi gue sebelum sempat nanya sama lo, kemarin ketika Liverpool musim ini, kita ngomongin musim ini lah, paling gampang lah. Ketika Liverpool kalah mulu, lo ada ketakutan anjing gimana kayak masa-masa itu nggak ya gitu? Enggak sih, kalau ketakutan enggak. Karena gue nggak tahu udah ini banget terlatih banget kali ya. Mungkin. Udah terlatih banget kayak ceng-cengan tuh udah nggak mempan. Terus kayak kalau mulai kalah, gue tuh udah makin kesini tuh di tahap yang apapun yang terjadi, gue akan tetap support. Ya benar. Jadi kayak kalah tuh kayak buat gue udah nggak sekecewa, aduh kecewa banget atau ya Allah sampai segitunya, ngerti gak lo? Ada rasa yang, aduh ini begini amat ya klub gitu. Gue udah nggak ada rasa itu. Karena udah lama banget lo nggak juara-juara. Betul, karena puluhan tahun gue ada di posisi itu, kayak gue sudah mengalami siapa lah, Jonjo Selpi gitu, Yusi Benayoun gitu, ya kan, maksudnya yang tiba-tiba di depan Voronin. Bahkan banyak nama yang gue nggak inget. Gue udah bagus tuh. Gue udah si nama Pongole, iya kan? Maksudnya gue kan tiba-tiba, aduh. Jay Sperring itu, lo kayak gue udah mengalami banyak gitu selama puluhan tahun. Jadi kayak ya udah. Misalnya kalah, gue cuma melihatnya dari sisi apa ya? Iya, gue pernah melihat klub ini lebih buruk gitu dari sebelumnya. Jadi biasa aja lah. Paling cuman kecewanya kayak ya Allah ini harusnya bisa poin. Paling gitu doang. Iya kan, ini kan beberapa pertandingan kayak ya Allah kok cuma imbang lagi, harusnya lu bisa poin. Kemarin semalam imbang lagi lawan Burnley. Itu doang sih. Paling ada rasa itunya, tapi kayak ya Allah kecewa, kalah melulu atau apa enggak sih, gue udah. Karena mungkin ya udah misalnya di usia lo yang udah gak lagi muda lagi, dewasa ya, kita bilangnya udah dewasa ini, yang dipikirin banyak. Bisa. Bukan Liverpool doang jadinya. Bisa, tapi gue lebih ke sama udah apa ya, ibaratnya udah terima aja lah. Jadi kayak udah di tahap itu. Liverpool sekarang jadi bagian hidup lo. Ya udah lu menikmati aja, lo menonton, lu tetap mendukung semuanya. Nah, kalau ngomongin gitu berarti anak lu juga
lu ajarin Liverpool apa? Anakku cewek cowok. Ajarin Cowok sih kan? enggak, cowok-cewek. Cowok cewek kan? Ajarin sih enggak, gue cekokin aja. Enggak maksudnya kayak Tapi dia melihat akhirnya dia mendukung Liverpool atau yang enggak, lain. mereka belum ngerti, masih kecil banget yo. Oh. Masih SD sama anak gue yang kecil malah TK. Tapi biasanya kalau SD gitu kan SD cewek ya? Yang SD cowok kan. Tapi biasanya SD gitu kan momen dimana orang anak-anak sekolah paling tuh, pernah waktu itu kan dia ikut futsal kan di sekolah. Jadi MU kadang lagi? dia didukung MU lagi. enggak, kan kadang kalau latihan pakai jersey Liverpool kan. Karena gue selalu beliin dia jersey gitu. Liverpool gue beliin jersey. Kalau istri gue bilang, aduh semua dicekokin gitu. Padahal mereka belum ngerti. Ya maksud gue ya dari siapa tahu ya kan. Ya kayak siapa tahu Siapa tahu nantinya karena lu terbiasa sampai gedenya, oh tapi kalau misalkan nih pertanyaan aja nih. Oh ya, kalau misalkan tiba-tiba anak lu, "Pak, aku ke City deh." Gitu. City masih make sense lah ya. Karena kan lagi naik nih. Iya. Daripada dia kayak, "Apaan sih, Pak? Liverpool mulu, gue MU deh." Gitu. Itu apa gini, misalnya tiba-tiba anak lu datang come out gitu kalau kayak, "Pak, aku kayak dukung Manchester United deh." Itu yang lu akan ngapain nih sikap lu ke anak lu nih, ya kan? Aduh, gitu. Kan lu kan gak maksa dia untuk dukung Liverpool, lu bilang kan. ya. Lu kayak mau soft selling aja nih ke anak lu nih ya, soft Bener. selling. Ini tim Brainwash apa dari lo, kecil, tim bapak. Tiba-tiba dia kayak, Kayak yang dia tahu tim lo bola cuma Liverpool kayaknya. gak ada yang tahu toh. Gini tapi misalkan datang ke lu dia bilang, "Pak, aku dukung ke MU ya," gitu. Apa yang akan lo lakukan gitu. Terus tiba-tiba istri lu pasti ketawa ngakak banget Paling situ. gue peluk yang kenceng. Kenceng sampai dia gak bisa napas. Sampai tap 3 kali. Gue pernah waktu itu dia latihan futsal. Dia biasanya suka pakai jersey Liverpool kan. Pernah nih suatu hari dia pulang waktu itu lagi awal musim. Oke. Lagi kalah beruntun tuh. Oke. Dia Musim ini nih? Iya. Awal musim kan sempet ya lagi Betul, kalah berapa kali kalah terus. Terus tiba-tiba dia pulang latihan terus dia sedih gitu, dia bilang, "Masa tadi aku diledekin?" Diledekin apa? Ya aku disuruh masuk goa. Tapi emang anak SD Lucu jahat banget. Gue kayak, "Hah? Kenapa?" Iya katanya, ih Liverpool masuk gua, aku digituin sama teman-teman gitu kan. Terus kamu jawab apa? Aku sedih. Lain kali kalau digituin gak usah sedih, gue bilang gitu kan. Gak usah sedih, itu kan namanya ledek-ledek gitu wajar, bilang gitu. Hal yang wajar, gak apa-apa gak usah sedih, bilang gitu aja. Ya semoga sih dia kuat ya mentalnya, semoga ya. Masalah dia gak ngerti yo. Belum. Aneh, maksud gue dia pakai baju itu kan karena gue beliin. Iya, tapi dia enggak Dia nggak yang wah nonton bola, nonton Liverpool, enggak. Lu Dia nonton, belum ngerti. Lu nonton tuh dia enggak peduli gitu ya? Iya, dia belum mengerti, belum itu paling cuman Liverpool ya dah gitu kan. Manggil gue ada Liverpool ada, iya. Oh, yang baju mana gitu. Yang baju ini. Oh iya, udah. Enggak yang paling kalau sambil ngelihat itu apa? Kenapa itu? Pelanggaran, ngerti gak sih? Iya, belum. Sebegitu ngertinya. Itu striker ya. Iya, tapi kayak gitu kan dia nggak tahu kan misalnya tiba-tiba. Betul, makanya pas dia cerita itu gue kayak ya Allah kasihan banget ya. Lu gak ngerti apa-apa tapi lu dicengin. Sadis juga ya. Wah, maksudnya ketika gue SD aja tuh ceng-cengannya parah. Tapi ya karena mungkin gue juga bodo amat gitu loh. Ya udahlah. Dan saat itu gua ajarin dia buat dan saat itu tim gue yang dukung lagi jago di domestik, ya kan. Gue gak ngerti juga lo kalah-kalah ya udah, tapi ya gak ada yang tahu juga misalnya tapi kalau misalnya tiba-tiba anak lo memutuskan untuk dukung Liverpool, lo oke nih. Iya. Lo gak akan, kita gak usah ngomongin dia dukung MU deh, dukung tim lain misalnya gak masalah, Arsenal gitu. Mau ketawa nih. Gue lagi belum mau ngebayangin lagi. Tapi lo oke, Gue belum tahu sih. Lo akan oke. Paling gue kasih tau baik-baik lagi. Tetap usaha. Ya tetap baik-baik lah. Mendingan kalau enggak kamu gak usah nonton bola lah. Sekalian. Pilih mana daripada kamu gak papa bayarin sekolahnya ya. Mendingan kamu gak usah suka bola sama sekali lah. Gak usah. Kamu padel aja deh, padel. Apa, dari atlet padel. Gatrik. Oke, lucu banget ya. Tapi lo misalnya gini, ketika lo kan sekarang ya lo pekerjaan lo adalah yang orang tahu lo di Skopantera. Di Skopantera adalah salah satu pionir karaoke di klub. Sebenarnya bukan karaoke ya, malah kan nyanyi bareng lah. Iya, sing along. Gue memutarkan lagu-lagu yang membuat orang bernyanyi. Nah akhirnya kan berkembangnya jadi ada DJ karaoke, ada karaoke set. Tadinya kan enggak. Tapi kan lo jadi salah satu pionir nih awal-awal. Itu kan Amin.
Gue denger rumor itu tuh lu gak sengaja tiba-tiba jadi Disco Pantera. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Lu Tidak sengaja. lu gak ada ini, lu akhirnya lu yang ngelit karaoke. Nggak ngelit, gue perform. Lu perform, lu main gitu. Jadi teman gue waktu itu bikin sebuah event, temanya lagu-lagu 80-an 90-an. Oke. Dia ngajak gue untuk menjadi salah satu line up. Karena dia tahu lah gue referensi musik gue mentok di era itu. Oke. Ya udah, gue main. Ternyata Itu belum pakai gimmick baju-baju. Udah pakai gimmick. udah, karena kan teman gue udah bilang nih, ntar temanya 80 80, 90. Oke. Jadi kalau bisa lu wardrobe lu semuanya, karena vibe-nya dia juga udah Bikin 80 dibuat 90-an ya. 80-an banget. Jadi gue udah datang udah dandanan yang begitulah. Ternyata sukses. Ya udah, akhirnya gue seriusin Sampai sekarang nih ya. sampai sekarang. Dan Dan sekarang- berkembangnya jadi melebar lah. Ya dan sekarang lo jadinya kalau lo ngeliat tadi sempat kita ngobrol offer, lo sekarang lebih banyak ya acaranya sih corporate berarti kan. Ya, kalau sekarang ya lebih kan? ke perusahaan-perusahaan. Berarti ini yang benar juga sebelum kita ngobrolin di apa namanya ketika lo di MU Cafe, MU Cafe juga tutup akhirnya kan. Ya. Tutup tahun berapa dia? 2011 11 ya? apa? Nggak lama saya Apa? dulu cabut tadi. Pokoknya gue cabut setahun kemudian kalau nggak salah mereka tutup. Mereka tutup. Nah, banyak juga misalnya fenomena di gue nggak tahu apa istilahnya tapi kayak di restoran atau F&B gitu yang bukanya heboh, tutupnya cepet. Oh ya. Itu tuh nggak sekarang tuh kayak gitu fenomena. Itu tuh faktor apa sih selain kayak mungkin ya nggak ada yang datang atau akan ada perubahan gaya hidup orang-orang gitu. Karena kita kemarin ada tahun lalu tuh ada keluar penelitian bahwa generasi milenial tuh ada generasi paling sering mabok gitu. Paling mengkonsumsi alkohol, party gila-gilaan. Tapi Gen Z itu ternyata tidak gitu. Iya. Yang mana duluan nih? Kalau berarti ada dua ya? Ada dua. Ada dua lah ya. Kalau yang pertama sebuah tempat, nggak cuma klub berarti kan? Mau Misalnya kafe, mau restoran, mau apapun, lo buka pasti ada yang namanya fase honeymoon. Honeymoon 3 bulan nih biasanya. Tergantung. Lo mau honeymoonnya ngesetnya gimana kan? Ada yang dari awal udah punya spare duitnya nih buat biaya honeymoon nih. Entah dia iniin KOL lah. Iya, marketing lah atau ya. pokoknya biaya marketingnya dia. Itu mau sampai berapa lama. Nah PR-nya kan sebenarnya setelah honeymoonnya itu kan. Karena kan namanya bisnis, lo akan ada, kalau kemarin gue ngobrol sama teman gue tuh, dia begitu dar, pasti lo akan turun. Pasti. Gak mungkin dar terus, gak mungkin. Lo pasti akan turun. Nah begitu turunnya itu, lo sampai di level yang mana? Kalau levelnya turunnya cuma set, terus abis itu lo stabil gitu berarti emang segitu. Lo aman. Minimal lebih dari 5 tahun lo bisa aman. Tapi kalau lo dar, dropnya jauh, bahkan di bawah 50%, wah itu gak lama tuh. Setahun 2 tahun ya. Setahun 2 tahun. Makanya lu buka tempat yang lu jual apa. Misalnya klub apa yang lu jual. Kalau resto yang lu jual apa. Kalau yang lu jual adalah rasanya. Kalau resto nih ya. Harusnya lu bisa sustain. Kalau menurut gue pribadi. Karena kalau yang lu jual adalah atmosfer, vibe. Berat tuh. Berarti kan lu akan harus bikin gimmick terus. Capek ya? Capek. Karena gue ngeliat kalau yang restoran-restoran yang masih laku sampai sekarang adalah rasa. Iya kalau menurut gue. Rasa yang mesti sama lah. Terjaga, betul. Karena orang akan balik lagi. Tapi kalau lu cuman gimmick atau apa, lu harus mikirin terus tuh. Wah gimmicknya habis lagi, bensin gue. Gimmick apa lagi ya. Nah kalau yang satu lagi, faktor tadi gaya yang hidup bilang berubah. gaya hidup berubah. Terutama setelah COVID kalau menurut gue. Iya, lu juga misalnya Disco Pantera pun setelah COVID pun juga bergeser. Sepak bola pun setelah COVID pun juga berubah semuanya. Bener, berubah cara semua aspek main, semua aspek betul. Gitu. Sama. Kalau tadi lu bilang Gen Z, iya kalau yang gue lihat justru mereka sekarang lebih aware ke kesehatan sih, baik fisik maupun mental. Gitu, jadi kayak lo ya udah gue tidur cepat gak? Betul, justru mereka larinya sekarang ke gaya hidupnya adalah sehat. Baik dari pola makan, menu-menu diet. Kan teman saya enggak nih Gen Z nih. Yang ini Waldo nih. Lagi mencoba. Tuh. Terus lari, padel walaupun cuman FOMO. Tapi at least mungkin. tuh bergerak ya kan. Yang penting mereka carinya apa ya yang gaya hidup yang sehat. High rock sekarang. Iya betul. Atau trekking kemana. Bener juga ya. Dan mereka ngecek kesehatan mental juga. Oke, kita dulu kesehatan. Zaman kita dulu boro-boro. Lu kalau ke psikiater dibilangnya gila. Iya sih bener juga.
Atau stres lu ya? Stres lu ya? Orang gak boleh stres. Kan orang pengen ngobrol doang. Coba istilah-istilah kayak burnout kan baru sekarang. Iya sih. Dulu kita mana kenal burnout. Capek. Capek. Tidur mulu. Ya orang burnout sebenarnya itu. Cuman kita dibilangnya ya Allah capek amat gue. Kita dipaksa sama orang gitu. tua sama senior-senior kita kayak lu masih bisa. Bisa. Capek anjing gitu. Kalau anak sekarang tuh kan kenal istilah burnout, kenal istilah mental health Butuh awareness, healing. Anak sekarang tuh, aduh gue butuh healing, dulu mana ada. Zaman dulu kita mikirin healing. Di Bali. Kita tahu bendungan healing. Itu bendungan hilir. Oh berarti emang itu, tapi itu mempengaruhi sales banyak tempat ya? Kalau ya, gue baru baca tadi apa kemarin gue lupa di sebuah portal berita, globally penjualan miras tuh mengalami penurunan sekitar 46%. Oh. Jadi nggak cuma di sini ternyata gaya hidup global tuh bergeser. Mereka lebih mengeluarkan uang untuk kopi dan matcha. Gen Z. Bless you. Milenial saya emang lakuannya. Oh matcha. Kopi sama matcha justru. Matcha. Makanya sekarang banyak muncul kan coffee shop dan matcha bar. Matcha. Kalau duluan kita matabar. BC bar juga. Dulu matabar, sekarang matcha bar. Matcha bar. Anjing matabar. Aduh gue jadi inget memori gue di matabar. Sekarang matcha bar, sekarang banyak. Matabar tuh dulu di WTC ya? Di seberangnya Pasaraya. Tapi sempat di WTC juga matabar pindah ke atas. Emang iya ya? Gue kan gak tahu. Kamu ke Bliss ya? Itu Zanzibar. Elah. Sorry. Ini matabar WTC. Ya ternyata menyenangkan juga ngobrol sama Disco Pantera ya. Kalau kalian sering melihat performance beliau di acara-acara kantor atau festival atau apa, itu ya. Sekarang aja gue main acara maraton gitu kan. Iya, acara lari gitu pagi-pagi. Berarti lu tuh sekarang kalau diundang katakanlah di klub atau lounge itu udah jarang ya? Jarang banget. Jarang ya? Jarang. Seringnya tuh event off air kayak misalkan pagi. Lu sekarang kalau gak salah lu pagi di Seven Speed Coffee kan? Iya gue bikin IP namanya Disc Coffee Sunday itu tiap minggu pagi. Itu untuk mengakomodir ini, anak-anak ini. Lari, sepeda. Anak sepeda, lari. Yang udah ini motoran. Yang males lari. Atau enggak yang orang ini keluar minum beli kopi doang gitu ya. Bener. Ya. Gue mengakomodir dan itu rame. mereka. Rame. Enak ya orang menikmati ya. Rame. Hari Minggu Jadi atau Sabtu? kayak Minggu gue. Minggu, oke. Jadi kayak sekarang bergeser ke sana. Orang keluarnya Minggu pagi. Dulu kan Minggu pagi justru kita baru pulang. Saya gak pernah. Orang kita pulang, orang ke masjid. Nah, itu lu. Gue jam 12 Gue kerja. Oh iya betul. Kan waiter dulu. Saya liputan di radio. Iya tapi emang iya ya, maksudnya kalau ngomongin generasi sekarang, kalau gue ngeliat teman-teman gue yang kayak kemarin sempat rame tuh di konten yang ada lu lahir tahun berapa? 2000 terus tiba-tiba kayak kita kayak 19 kepalanya 2000. Anjir, kalau ngomong udah 19, aduh. Kalau walaupun 19-nya mungkin mepet-mepet ya. 99. Iya 99, 98. Iya, karena ya udah mereka akhirnya lebih concern sama kesehatan. Ya. Gaya hidupnya diubah semuanya. Banget, gak ada yang nyangka loh. Karena kayak box to box aja kita bikin diskusi bola atau lagi live podcast gitu. Kita waktu itu bikin di salah satu bar di sini lah, namanya McLovin. Ada free flow beer. Itu yang laku soft drink. Iya, orang gak ngambil birnya ya. Pas kita pindah ke Blue Doors, kita waktu itu bikin live podcast, ada Justin, ada Panji Pragiwaksono. Itu kopinya sold out. Karena orang ternyata emang ya udah lu nikmati sepak bola nggak mesti dengan alkohol. Iya, kalau dulu kan ya kulturnya Bir, mungkin ya bir. minimal bir tuh. Wow, ngebir gitu sambil ngecen gitu kayaknya seru gitu kan. Kalau dulu tuh makanya seringnya dulu event-event nobar tuh pasti sponsornya produk minuman kan. Produk minuman, betul, macam-macam lah ya. Nah, sekarang gua nggak tahu nih, masih nggak? Kayaknya masih, tapi gue nggak tahu juga ya. Mereka mensponsori nobar. Karena kayak sekarang kemarin nobar Man United lawan Man City aja itu di CGV. Oh. Di CGV, dan itu pernah kejadian ketika final Euro 2012. Itu di CGV juga. Tapi ini menurut gue bisa nobar di CGV lo sambil makan nonton. Itu kan lo hitungannya rekreasi. Betul. Rekreasi, jadinya ya rame dan menyenangkan. Tapi nih balik lagi ke Liverpool lah sebelum kita closing ya kan. Tadi kan kita udah nanya soal anak lo jadi fans Liverpool apa enggak. Lo kayak aduh masih berat. Tapi kalau ngomongin Liverpool musim ini nih, lu yakin mereka bisa bertahan di 4 besar kalau lo sebagai champion, atau akan ada perubahan, dan akhirnya lu setuju nggak dengan Xabi Alonso balik ke Liverpool tapi sebagai pelatih?
Kalau apa yang pertama tadi? Yang Ya? tadi Empat musim besar. ini, 4 besar. Kalau dengan permainan yang ditunjukkan dari awal musim sampai kemarin terakhir lawan Burnley sih menurut gua berat ya. Berat ya? Lumayan berat. Hmm. Apalagi kalau si Villa tetap konsisten. Tapi main kalah sama Everton. Ya makanya kalau Villa konsisten berat. Tapi kalau Villa ternyata belum konsisten itu, gue optimis minimal 4 besar masih masuk. Masih aman lah ya. Masih aman. Terus dengan Kecuali Villa konsisten ya. Tapi kan biasanya penyakitnya klub-klub itu kan. ya, karena kan pasti Unai Emery pasti wawancara dia udah kayak ada sesuatu yang kayak dia omongin tapi kayak nahan atau apa gitu lah. Ada insight. Nah lu setuju gak dengan Xabi Alonso? Ya, kalau Xabi Alonso. Gue setuju tapi kalau bisa jangan di tengah-tengah. Akhir musim nunggu kesempatan. Tapi entah apakah bisa tuh akhir musim baru bisa diomongin. Takutnya kayak Amorim juga kan. Kasihan maksud gue. Kalau itu kan ya udah. Di tengah-tengah maksudnya ya selesai dulu lah maksud gue. Iya, berarti selesai musim dulu. Xabi Alonso berarti lu setuju? STY gitu kan. Maksud gue aku no komen kalau yang itu. Selesaiin dulu gitu maksud gue. Tapi gak ada yang wawancara 25 Desember kan? Di Merseyside gak ada yang wawancara kan? Termasuk Alonso kalau menurut gue setuju banget. Kenapa enggak, layak dicoba gitu. Steven Gerrard? Gue lebih Alonso kalau gue. Kenapa untuk emangnya? melatih. Kan legend juga. Memang. Tapi untuk di level kayaknya belum kalau Belum Gerrard. sampai situ ya? Belum sampai di level itu. Tapi kalau Alonso kan sudah terbukti lah. Ya. Walaupun beda liga ya. Betul. Tapi at least untuk liga nomor 1 di domestik di negaranya, dia bisa menunjukkan bahwa gue bisa ngasih sesuatu nih. Prestasi, terus ya semuanya lah secara komplit ya. Sebagai seorang pelatih klub di divisi 1 lah ya, divisi utama. Tapi kalau Gerrard kan belum lah menurut gue. Tapi kalau berdua lebih bagus lagi. Oh, dynamic duo kayak dulu di lini tengah Liverpool kan? Ya. Xabi Alonso. Misalnya si Gerrard megang si U23-nya mungkin gitu. Gerrard and Mascherano tuh kurang tuh sekalian. 4 tuh kan gue tuh kalau misalnya lawan Liverpool gue ngecen itu maksudnya. Oh ya. Xabi Alonso, Albert Riera, Gerrard and Mascherano, we got the best midfielder in the world gitu. Albert Riera sih kurang ya. Albert Riera ya. Kalau Gerrard, Xabi, Mascherano sih iya. Kalau ya bang Torres bisa cium kamera di Old Trafford tuh gimana saat itu. Tapi emang gak boleh cium kamera tuh. Ada kutukannya. Semua yang habis nyium kamera tuh enggak deh. Ya, kecuali Tren kayaknya. Tren. Lu sedih gak Tren cabut ke lu misalnya sedih enggak, kecewa ya? Kecewa ya kenapa? Karena kan maksudnya dia lu bisa masih butuh berapa tahun lagi lah. Kalau gue pribadi. Iya. Ini kan menurut kalau, keyakinan lu nih. Kalau menurut gue pribadi harusnya nunggu berapa musim lagi, terserah deh. Mungkin lu akan merasa, aduh gue bosen ngapain lagi ya. Tapi dia dari bocah di sono. Tapi itu kan dari gue. Kalau dari sisi apa yang pernah dia ucapkan, menurut gue lu berarti menjilat udah lu sendiri, itu doang. Kan dia dari dulunya selalu menganggap gue akan mengakhiri karir di Liverpool, gue mau jadi kapten, gue pengen kayak Gerrard gitu-gitu sih. Tapi kan itu pilihan dia. Tapi kalau dari kacamata gue harusnya nunggu berapa musim lagi. Tapi kalau kita melihat sendiri sekarang musim ini tanpa Trent tuh Liverpool di lini kanan, bek kanan khususnya itu mesti kelimpungan nih. Conor Bradley malah cedera panjang yang diharapin. Sebenarnya Sobos malah sempat di situ posisi itu berkali-kali. Iya. Jadi kalau sebenarnya nggak cuman kanan sih menurut gue yuk. Kiri pun kan sempat PR juga tuh. Kerkes awal-awal kayak aduh. Iya dan enggak gitu. Kok nggak konsisten ya si Kerkes gitu. Tapi kalau tergantung si Slot nurunin siapa nih di depannya dia. Kan gitu kan Kerkes gitu. Betul. Kalau di depannya ya gitu deh. Gakpo. Lo ngomong Gakpo. Kenapa gitu? Ini. Oke. Ini kita masuk ke sesi rapid questions ya. 5 rapid questions saya deh. Oke, yang pertama. Gua 0 loh padahal lo. Yang pertama. Ya Allah. Cody Gakpo atau Chiesa? Cipeng nih. Hah? Di sisi kiri dari Liverpool. Gakpo atau Chiesa di sisi kiri Liverpool? Menurut gue pribadi Chiesa harusnya lebih diberikan porsi aja sih. Jadi lo milih Chiesa nih? Karena menurut gue dia akan sulit berkembang jika dia tidak diberikan kesempatan. Maksud gue kasih aja dia kesempatan starter
Oke. 1 atau 2 pertandingan kita lihat aja. Oke. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dia nggak? Kalau ternyata enggak, ya sorry itu sih nih Kiesa. Mohon maaf nih. Berarti lu belum Oke. waktunya gitu. Selanjutnya. Dibanding dia cuma jadi sub tapi cuma bermain berapa menit, Oke. lu nggak bisa ngarep apa-apa lah. Selanjutnya. Tingkat kepuasan Disco Pantera kepada Florian Wirtz sejauh ini berapa nilainya? 1 sampai 5. Weird ya. Wirtz Menurut gua 3,5 ya. 3,5. Karena dia gua masih yakin akan memberikan apa kontribusi yang jauh lebih besar. Oke. Ketiga nih. Virgil van Dijk sama Konate musim ini flop. Gue harusnya. Gue harusnya. Tapi hendak dikata ya. Van Dijk sama Konate musim ini kusut nih ya. Kusut. Gue nggak bilang mereka jelek ya, tapi emang udah saatnya kali ya menurut gue. Terutama Konate ya. Konate tuh ya mungkin entah dia udah satu kakinya udah di luar mungkin. Kan gak jadi juga. Madrid udah bilang gak tertarik lagi. Iya memang. Tapi kan dia sampai sekarang pun tidak mau perpanjang kan. Oke. Jadi kayak gue ngerasanya ya performa dia kemarin-kemarin tuh karena satu kaki dia udah nggak di situ. Oke. Jadi nggak maksimal. Kalau Van Dijk menurut gue stop lah bilang dia back terbaik dunia. Itu sih. Yeah. Itu berlebihan kayak narasi itu bikin jadi orang. mungkin membuat dia di kepalanya tuh kayak gue masih yang terbaik gitu di posisi gue. Jadi dia merasa ya entah jumawa, entah ada ngerasa udah gue terbaik kok semua orang bilang gue terbaik. Oke. Gitu. Yang keempat nih. Mo Salah musim ini adalah masalah tak terlihat dari Liverpool. Mo Salah adalah masalah. Mo Salah Boleh musim ini juga adalah tuh. masalah Disandingin tidak terlihat. sama Macabar sama ya kan? Matabar. Ya, gimana nih Mo Salah masalah? adalah masalah. Enggak masalah sih. Masalahnya adalah menurut gue kalau dari kacamata gue mau stop terus mencari validasi kalau menurut gue. Oke. Itu doang. Karena menurut gue problemnya dia adalah dia kayak merasa masih harus membuktikan diri gitu. Oke. Kalau dia udah buktiin diri sendiri. Iya maksud jauh gue dari lu udah gak perlu itu. Lu sekarang adalah saatnya lu bermain santai, fun. Ya udah fun aja. Oke. Lu udah senior di timnya Liverpool yang sekarang. Oke. Iya dong. Iya, Angkatan betul. dia kan banyak yang udah nggak ada nih. Setuju. Jadi ya udah tunjukin aja lu pemain senior, lu bimbing yang muda-muda, lu main fun aja, dimainin lu kasih yang terbaik, nggak dimainin lu support adik-adik lu. Oke. Menurut gue, karena dia masih harus cari validasi. Terakhir buat Disco Pantera sebagai fans Liverpool. Menurut lu Michael Owen tuh legend Liverpool apa enggak? Pertanyaan macam apa? Terakhir, ayo jawab. Gila, nih gue fun fact lagi. Owen ya, ketika dia pertama muncul, gue sebenarnya kayak, wah ini gila, nih orang bisa ngegeser Robbie Fowler. Oke. Karena di kepala gue pemain muda terbaik adalah Robbie Fowler menurut gue. Betul. Tiba-tiba dia muncul, tuh gue sempat ada rasa, enggak sih, dia tuh enggak, oke, dia bisa nyetak gol, dia cepat. Pondasinya Inggris tuh dia lagi. Tapi menurut gue, dia nggak natural menurut gue. Oke. Lu adalah sebuah produk yang diciptakan. Oke. Kalau menurut kacamata gue nih, Betul. itu beda ketika gue ngeliat Fowler dari pertama tuh. Itu natural. Nih orang emang lahir brojol jadi striker gitu. Tapi pertanyaan gue adalah, jangan Nah, meleng-meleng dulu. Pertanyaan gue. Owen dengan segala prestasi seperti kita tahu akhirnya dia sempat membela United. Betul. Saat itu gue pernah kerja di Manchester United Cafe Bar. Betul, pas lagi ada dia tuh. Depan masuk, sebelah kanan adalah section merchandise. Iya. Jual jersey, pokoknya merchandise-nya United. Gede banget tuh fotonya Owen. Owen gede banget. Fotonya Owen, sebelah sininya foto siapa? Pokoknya ada 2 poster gede banget Owen. Itu gue sempet, jadi gue lagi pakai jersey Liverpool, McManaman waktu itu gue lagi pakai McManaman, terus temen gue ini fans Liverpool juga, dia habis nobar kalau nggak salah. Gue fotoin mau nggak lo gitu kan? Fotoin di situ. Jadi Owen
Gua madep ke arah Owen, tapi gua kasih jari tengah Owennya. Yang tadi gua bilang gua lagi masih keras-kerasnya tuh gitu. Tapi kalau sekarang menurut Masih lu? keras-kerasnya. Terus kayak gue kadang menyesali foto itu sempat gue posting di sosial media gue. Oh karena darah muda. Darah muda, cuman kayak kok tidak dewasa sekali gue sebagai fans ya. Betul. Harusnya tidak perlu gue memposting foto seperti itu gitu. Balik ke pertanyaan. Pertanyaan menurut lo Michael Menurut Owen itu gua, legend Liverpool? Dia legend Liverpool atau United? Enggak, legend Liverpool apa enggak? Buat gue sebagai sosok enggak. Oke. Sebagai sosok. Karena gue melihat beberapa kali dia di interview, dia mengeluarkan statement yang menurut gue enggak, lu enggak layak ada di posisi Yang dia sebagai ngomongin ini legend. bukan, if you can beat them, join them. Yang dia Kayak menang gelar Liga Inggris sama Premier. banyak banget yo. Jadi dia sering kalau diwawancara tuh mengeluarkan statement yang menurut gue, Enggak deh. lu pemain kelas dunia tau. Nih lu gak usah gitu lah. Lu pemain kelas dunia, lu kayak pemain Tarkam dah. Statement lu kayak beda gitu ketika gue mendengarkan misalnya Ronaldo gitu, Nazario Lima ya. Ketika mengeluarkan statement lu kayak world class. Beda. Tapi berarti menurut lu enggak secara sosok? Kayak mungkin karena dia pensiun terlalu cepat kali ya. Ya cedera mulu gara-gara dipakai mulu sama Liverpool sama Inggris. Dia pensiun terlalu cepat dan dia sering dibully mungkin. Betul. Di roasting karena dia memutuskan untuk pindah ke United. Walaupun dibayar pay per match. Betul. Mungkin itu dia kayak mengeluarkan unek-unek kayak gitu. Gua nih masih terbaik. Mungkin. Gak apa momen gue mau Owen yang penting nyetak gol kemenangan derby pas lagi lebaran. Gue inget banget tuh gue lari ke ujung-ujung gue Owen. Tapi menurut lo berarti secara sosok tidak legend tapi ada tapi gak? Tapi dia salah satu pemain hebat yang pernah lahir di Liverpool menurut gue. Oke. Karena dia pemain akademi juga kan. Iya. Akademi dan dia gila, dia Ballon d'Or loh. Ballon d'Or yang juara Piala UEFA kan? Ballon d'Or Treble dia. waktu itu mini treble. Iya, mini treble. Piala Liga, Liga apa sih dulu namanya Piala Liga? Worthington Cup. Akhirnya jadi ini ya sekarang. Carabao. Carabao ya. Iya, dulu Worthington, UEFA, satu laginya apa Super bukan? FA ya? FA ya, pokoknya mini treble. mini treble bilangnya. Itu Owen sama Gary McAllister. 2001 ya? Iya, Gary McAllister. Iya, Gary Heskey, Owen, Gary McAllister. Tuh Heskey lagi. Sami Hippie ya? Sebel banget gue Heskey. Heskey. Kenapa sih kok? Jadi ngegeser Fowler soalnya. Ya sabar ya Mas. Saat itu. Karena menurut gue terbaik setelah Fowler adalah Fowler Collymore menurut gue. Stan Collymore yang pernah main di Basic Instinct ya, tapi langsung mati di scene awal langsung jatuh. Stan Collymore. Gue inget banget gue punya eksepsional juga itu menurut gue. Gue punya temen SD gue, dia ke sekolah pakai jersey Liverpool yang lama, bilangnya ke Collymore. Menurut gue tuh keren banget. Kan namanya udah keren, Collymore. Gak ada yang punya. Sekarang kalau dijual berapa itu harganya? Gila coy. Cipeng kalau inget gue, Pak Collymore. Stan Collymore. Iya, karena pertama kali dia ketemu gue lagi pakai Collymore. Lu punya juga? Long sleeve. Ada yang nawar gak? Gak tahu sih. Jangan. Juga. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup episode Out of the Box kali ini bersama Disco Pantera. Aduh, knowledge gue 0 ini. Enggak, nih kita gak ada ngomongin taktik atau apa. Ini kan kita pengalaman hidup ya. Apa arti Liverpool dan sepak bola buat Disco Pantera? Waduh. Arti Liverpool dan sepak bola. Sepak bola gue pernah sangat into banget gue sepak bola. Pernah sangat into banget sampai akhirnya sekarang tuh kayak enggak segitunya. Dulu tuh gue segitunya banget sama bola dari kecil. Juga, Enggak juga, emang enggak tahu bola tuh kayak ya biasa aja gue sekarang. Main bola tuh enggak yang aduh harus gitu. Sementara dulu tuh minimal setiap hari main bola gue. Ada masanya. Iya, main bola kampung ya. Jadi setiap hari main bola kampung, main bola plastik apapun. Seminggu sekalinya main lapangan. Selalu tuh. Sampai sekarang udah biasa. Tapi sepak bola biar gimana pun tidak akan lepas dari hidup gue pastinya. Terus kalau Liverpool ya klub yang gue cinta kayaknya. Cinta kayaknya. Lebih mau cinta kayak gimana. Liverpool apa istri lo? Enggak, itu enggak apple to apple. Enggak apple to apple. Harusnya Liverpool sama apa gitu. Enggak apple to apple. Enggak ada yang apple to apple kalau bandingin klub bola sama kehidupan kita sih emang. Karena terkadang ngedukung klub sepak bola di luar nalar gitu loh.
Bener, Di luar bener, nalar, bener, kan? bener. Itu di luar nalar. Makanya gue bilang nggak bisa lo memaksakan orang untuk suka atau tiba-tiba jadi fans apa. Lu nggak bisa nyalain lu jadi fans City ya udah. Ya udah nggak ada masalah juga. Nggak perlu juga lu sampai apaan tuh klub ini. Nggak ada Ya itu masalah. panggilan jiwa. Iya. Lain halnya City ntar tiba-tiba yang lagi prestasi apa dia pindah. Kardus. Tapi memang ada kan kayak gitu. Ada. Dia cuma suka klub yang lagi prestasinya bagus. Iya, susah lagi misalnya kalau lu pindah klub tuh yang ngecengin parah gitu. Banyak banget yang ngecengin. Misalnya gue Walaupun itu tiba-tiba gue dukung Liverpool gitu. Wih, aneh banget. Review warga Liverpool gak cocok ya kan, gak bisa. 3 kata lucu. Apa? Tio fans Liverpool. Ya! Sampai jumpa di Arul Box selanjutnya. Dadah.